Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarti dengan nomor induk mahasiswa 106240091, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya sedang melaksanakan kewajiban saya sebagai mahasiswa dengan mengikuti ujian akhir semester dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baik, soal yang pertama, hukum dibuat atau dibentuk memiliki tujuan dan fungsi. Di sini saya diminta untuk menguraikan dan menjelaskan tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum menurut pendapat berbagai ahli, yaitu yang pertama menurut Dr. Wirjono Projodikoro SH, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara bermacam-macam kepentingan anggota masyarakat. Akibat bentrokan tersebut, masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus dihindari. Menghindarkan keguncangan dalam masyarakat inilah yang dimaksud dari tujuan hukum. Yang kedua, menurut Profesor Subekti SH, mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Yang ketiga, menurut Profesor MR.Dr. L.J. Alperdon menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Yang kelima, menurut Jeremy Bentham dalam bukunya mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang satu dapat juga merugikan orang lain. Untuk mencapai kedamaian, hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Yang keempat, menurut Aristoteles dalam bukunya mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Dan pengikut dari teori ini adalah Jenny. Dalam bukunya ia mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan yang berangsur-angsur, kepentingan daya guna, dan kemanfaatan. Yang kelima, menurut Jeremy Bentham dalam bukunya mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang satu dapat juga merugikan orang lain. Yang keenam, menurut MRJH P. Belfroid dalam bukunya mengatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, ialah asas keadilan dan faedah. Selanjutnya, menurut Profesor M.R.J. Van Kan, ia berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Di sini dijelaskan bahwa hukum bertugas untuk menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri, tetapi tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.
Selanjutnya, fungsi-fungsi hukum dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segalanya dapat berjalan tertib dan teratur. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya mengikat, maka hukum dapat memberikan keadilan, ialah dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Yang keempat, fungsi kritis hukum. Dr. Sujono Dirjosisworo SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 155 mengatakan, dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah atau petugas, melainkan aparatur penegak hukum termasuk yang di dalamnya. Baik, selanjutnya soal yang kedua, jelaskan definisi sumber hukum dan uraikan tentang sumber hukum undang-undang dan sumber hukum kebiasaan. Definisi sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan sumber hukum undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Menurut DRS CSR Kansil SH, undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Dr. Mas Subagio SH, undang-undang adalah produk daripada pembentukan undang-undang yang terdiri dari Presiden dan DPR seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Jo pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kebiasaan. Menurut Profesor Dr. Sudikno SH dalam bukunya Mengenal Hukum menguraikan bahwa kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim, norma atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan sempit dari desa, tetapi juga dapat luas, yaitu meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajek yaitu merupakan perilaku yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan normatif dan mempunyai kekuatan mengikat. Setiap daerah mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Kebiasaan itu beraneka ragam dan juga mudah berubah. Adapun hubungan erat antara kebiasaan dengan sopan santun yaitu sopan santun timbul dari kebiasaan. Baik, selanjutnya soal yang ketiga, jelaskan tentang persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya serta perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama, yaitu melindungi kepentingan perorangan maupun umum sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan yaitu satu, memandang manusia sebagai makhluk sosial, yang kedua sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja, yang ketiga heteronom atau dikehendaki masyarakat, yang keempat memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, yang kelima
memiliki wilayah berlakunya. Dari sumber sanksinya, kaidah hukum dan kaidah agama, sumber sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari luar diri manusia. Sedangkan kaidah kesusilaan, sanksinya berasal dari dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing. Dari kekuatan mengikatnya, pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar. Sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada asas yang tergantung pada yang bersangkutan sendiri. Dari isinya, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atributif dan normatif, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja atau normatif. Selanjutnya, perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. Sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi, sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Selanjutnya, perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Menurut asalnya, kaidah kesopanan dari luar diri manusia, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Selanjutnya, kaidah kesopanan berisi aturan yang ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditunjukkan kepada sikap batin manusia. Menurut tujuannya, kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Selanjutnya, soal yang keempat, jelaskan definisi hak dan macam-macam hak. Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan dan kewenangan dan kewajiban. Hubungan hukum, kekuasaan, dan kewenangan inilah yang disebut dengan hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga dengan hukum subjektif. Biasanya hak terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama, hak mutlak. Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lain. Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain. Hak mutlak terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, hak pokok atau dasar manusia. Yang kedua, hak publik atau absolut. Dan yang ketiga, sebagian dari hak privat. Yang kedua, hak relatif atau nisbi. Hak relatif ialah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hak relatif juga terbagi menjadi tiga, yaitu satu, hak publik relatif, yang kedua, hak keluarga relatif, yang ketiga, hak kekayaan relatif. Baik, selanjutnya soal yang kelima, jelaskan tentang perbuatan hukum dan akibat hukum beserta contohnya. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan beberapa unsur, yaitu satu, adanya kehendak orang itu untuk bertindak
menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Selanjutnya, pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu, tidak ada pengecualiannya. Contoh dari perbuatan hukum, misalnya pembuatan surat wasiat yang diatur pada pasal 875 KUHP, kemudian pemberian hibah suatu benda yang diatur pada pasal 166 KUHP, dan selanjutnya perjanjian sewa menyewa yang diatur pada pasal 1548 KUHP. Akibat hukum adalah suatu akibat atau suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Contohnya membuat surat wasiat dan membuat pernyataan berhenti menyewa. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan atas semua kekurangan saya mohon dimaklumkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.